Memasuki minggu ketiga penayangan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sepertinya kita sudah bebas membahas mengenai plot dan beberapa detail penting serta post-credit scene film MCU terbaru ini. Kalaupun ada di antara kalian yang belum sempat nonton filmnya karena berbagai alasan, maka kita akan kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa menikmati filmnya tanpa harus terpapar spoiler seperti ini. So, Varian, let's talk about it. Film ini disutradarai oleh Sam Raimi dan kembali dibintangi oleh Benedict Cumberbatch sebagai Dr. Stephen Strange, Elizabeth Olsen sebagai Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, Xochitl Gomez sebagai America Chavez, Benedict Wong sebagai Wong, dan sejumlah cast lainnya. Nah, setelah ini narasi kita akan berisi spoiler ya, jadi mohon izin. Diawali dengan mimpi buruk Dr. Strange yang memperlihatkan versi dirinya yang berbeda, yaitu Defender Strange sedang berupaya menyelamatkan America Chavez dari incaran monster menakutkan. Pada saat menghadiri pernikahan Christine Palmer, terjadi kekacauan di kota yang melibatkan Gargantos yang sedang mengincar America Chavez. Disinilah Dr. Strange mengetahui kalau ternyata mimpinya itu adalah kejadian nyata di universe lain, dan America Chavez adalah remaja wanita yang bisa berpindah-pindah universe, namun belum bisa mengontrol kekuatannya tersebut. Dr. Strange selalu mencoba untuk meminta bantuan Wanda Maximoff untuk memperkuat pertahanan Kamar Taj dalam upaya melindungi America Chavez dari incaran makhluk jahat, hingga akhirnya terungkap kalau ternyata Wanda kini telah bertransformasi menjadi Scarlet Witch dan dialah yang bertanggung jawab atas upaya perebutan kekuatan America Chavez dengan bantuan Darkhold. Scarlet Witch berencana mencari anak kembarnya dari universe lain dan membawanya ke universe utama. Dr. Strange lalu kembali ke Kamar Taj bersama dengan Wong sebagai Sorcerer Supreme. Sekarang ini mereka memperkuat pertahanan menghadapi invasi Scarlet Witch yang berencana datang untuk merebut America Chavez. Kamar Taj dibuat hancur dalam prosesnya dan Scarlet Witch berhasil lolos dari perangkap Mirror Dimension dan melumpuhkan Dr. Strange serta Wong sesaat sebelum merebut kekuatan America Chavez yang pada saat itu juga kekuatannya tanpa dia sadari membuka Star Portalnya. Dr. Strange pun akhirnya mendorong dan menyelamatkan America Chavez hingga mereka melintasi beberapa universe dan akhirnya terdampar di universe 838. Di sini America Chavez dan Dr. Strange mencoba untuk mencari bantuan dari versi dirinya yang lain. Namun yang ada rupanya Baron Mordo lah yang menjadi Sorcerer Supreme karena versi dirinya yang lain ternyata sudah tewas. Mordo lalu menjebak Dr. Strange dan menangkapnya bersama America Chavez dengan membawanya ke markas Illuminati untuk diadili karena Dr. Strange dianggap sebagai ancaman yang akan menyebabkan terjadinya incursion, yaitu peristiwa bertabrakannya universe alternatif. Di hadapan para anggota Illuminati, Dr. Strange memperingatkan mereka bahwa Wanda akan datang untuk mendapatkan kekuatan America Chavez. Di universe utama, Darkhold berhasil dihancurkan oleh Sarah, salah satu Master of the Mystic Arts di Kamar Taj. Ini membuat Scarlet Witch marah dan memaksa Wong untuk membawanya menuju ke sebuah kastil di Gunung Wundagore, di mana di sanalah Darkhold ditranskripsikan. Scarlet Witch pun melakukan ritualnya untuk mencari America Chavez di multiverse. Kembali ke universe 838, peringatan Dr. Strange sebelumnya malah diabaikan oleh Illuminati hingga kemudian apa yang ditakutkan oleh Dr. Strange pun terjadi. Wanda versi universe tersebut dipengaruhi dengan cara Dreamwalker oleh Scarlet Witch dan tiba di sana lalu membunuh seluruh Ultron sentris, kemudian menghabisi Black Bolt, Reed Richards, Captain Carter, dan Captain Marvel Maria Rambeau, serta yang terakhir adalah Profesor Charles Xavier. Dr. Strange sendiri berhasil selamat dari pertarungannya melawan Baron Mordo hingga dia pun menyelamatkan America Chavez dan dengan bantuan Christine Palmer Varian yang di sini bekerja sebagai ilmuwan Illuminati, mereka akhirnya tiba di Gap Junction, yaitu persimpangan antar universe, di mana di sana Dr. Strange bisa mengambil Book of Vishanti yang merupakan antitesis dari Darkhold untuk menghentikan kegilaan Scarlet Witch. Wanda Varian pun akhirnya menyusul, lalu berhasil menghancurkan Book of Vishanti dengan begitu mudah, serta menangkap America Chavez, lalu membawanya ke universe utama, sementara Dr. Strange dan Christine Palmer Varian dikirim ke sebuah universe yang sudah mulai hancur akibat incursion. Di Kamar Taj yang perlahan mulai hancur, Dr. Strange bertemu dengan varian dirinya yang lain, yaitu Sinister Strange, yang ternyata telah mengakibatkan universe-nya hancur, sementara dirinya mendapatkan pengaruh buruk dari Darkhold dengan memiliki mata ketiganya. Sinister Strange memperingatkan Dr. Strange untuk tidak menggunakan Darkhold, hingga keduanya pun saling bertarung untuk memperebutkan buku tersebut. Sinister Strange berhasil dikalahkan, dan Dr. Strange pun memutuskan menggunakan Darkhold untuk menyelamatkan America Chavez dengan cara Dreamwalker. Sementara itu, Scarlet Witch
sudah bersiap-siap untuk memulai ritual mengambil kekuatan America Chavez yang dalam prosesnya akan membunuhnya. Christine Palmer varian pun ikut membantu Dr. Strange yang sedang dreamwalking menggunakan mayat Defender Strange untuk melindungi dirinya ketika dia diserang oleh jiwa-jiwa iblis terkutuk yang berasal dari Darkhold yang berusaha menyerang Strange di kedua universe yang berbeda. Ini karena Dr. Strange sebenarnya dilarang untuk memanfaatkan mayat untuk dreamwalking. Apalagi mayat tersebut juga bukan berasal dari universe-nya. Pada akhirnya, mayat Defender Strange yang berhasil dibangkitkan memanfaatkan jiwa-jiwa terkutuk tersebut ke dalam jubahnya dan membawanya menuju ke Gunung Undagor. Rupanya, meski bersatu dengan Wong yang kembali sadar dari pingsannya, pertarungan melawan Scarlet Witch masih tidak bisa dimenangkan. Meski demikian, Dr. Strange meyakinkan America Chavez untuk mengendalikan kekuatannya dan akhirnya berhasil. America Chavez lalu mengirim Scarlet Witch ke Universe 838 untuk bertemu dengan Billy dan Tommy yang ternyata justru menolak kehadirannya. Wanda varian pun berhasil membebaskan Scarlet Witch dari pengaruh jahat Darkhold sambil meyakinkan bahwa Billy dan Tommy akan baik-baik saja. Scarlet Witch pun kembali ke universe utama dan mengorbankan dirinya untuk menghancurkan kuil Darkhold agar tidak ada lagi yang bisa menggunakannya. Wong dan America Chavez pun kembali ke kamar Touch yang sudah hancur. Sementara Dr. Strange akhirnya mengucapkan kalimat perpisahannya dengan varian Christine Palmer, I love you in every universe. Kamar Touch pun kembali dipulihkan, di mana America Chavez berlatih bersama Master of the Mystic Arts dan akhirnya memilih menetap di Universe 616 ini. Pada saat sedang asik berjalan, tiba-tiba Dr. Strange mengerang kesakitan hingga dia akhirnya kini mendapatkan mata ketiganya. Dalam adegan post-credit scene, Dr. Strange didatangi oleh seorang wanita yang mana dia adalah Clea Strange yang membawanya menuju ke Dark Dimension karena dituduh menyebabkan terjadinya incursion. Dalam adegan post-credit scene lainnya, penjual pizza di Universe 838 yang diperankan oleh Bruce Campbell akhirnya terbebas dari pengaruh mantra Dr. Strange. Nah, itu dia rangkuman singkat film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sekarang waktunya kita jelaskan beberapa poin dalam plot film ini, serta tentu saja adegan terakhir dan post-credit scene. Kita awali dengan Gap Junction. Ini merupakan sebuah persimpangan antara universe, tempat dimulainya film ini. Dalam komik, bisa dikatakan Gap Junction ini sama seperti Nexus of All Realities. Dan di series What If, lokasi ini sama seperti lokasi Prisma Multiverse, di mana The Watcher mengamati seluruh kejadian yang terjadi di setiap universe alternatif. Ini disebut sebagai sebuah plane atau dimensi yang digunakan oleh Dr. Strange dari Universe 838 untuk menyimpan Book of Vishanti, dan akses ke Gap Junction ini hanya bisa dibuka dengan memanfaatkan jam tangan pemberian Christine Palmer kalau melalui Universe 838. Sementara itu, tentu saja ada jalan lain yang bisa diakses jika melalui universe alternatif lainnya. Sementara Book of Vishanti sendiri merupakan buku sihir yang menjadi antitesis dari Darkhold yang berisi semua mantra yang diperlukan oleh sorcerer untuk menghentikan semua tindakan kejahatan. Sayangnya, asal-usul Book of Vishanti ini tidak terlalu dijelaskan di dalam film. Berbeda dengan Darkhold yang diceritakan penciptanya adalah salah satu Fear Lord yang bernama Cheton. Ini cukup mirip dengan materi sumbernya. Sementara Book of Vishanti berdasarkan komik diceritakan ditulis oleh 3 dewa Vishanti yang salah satunya adalah Agamotto, serta ada Ostur dan Hogarth. Agamotto inilah yang kemudian menjadi Sorcerer Supreme yang pertama. Buku ini berisikan semua hal mengenai White Magic yang bisa digunakan untuk pertahanan dan berisi semua pengetahuan mengenai kosmologi. Berbeda lagi dengan Darkhold yang dalam film ini memiliki salinan di setiap universe. Book of Vishanti justru hanya punya satu salinan yang ditempatkan di Gap of Junction. Dr. Strange dari universe utama sendiri menganggap buku ini sebagai mitos belaka, namun akhirnya berhasil dipecahkan keberadaannya oleh Wong ketika dia menjadi Sorcerer Supreme. Berikutnya adalah America Chavez. Karakter ini disebut sebagai supernatural being yang tidak memiliki varian di universe manapun. Itulah sebabnya kenapa Scarlet Witch bersusah payah untuk mencari dan mengincarnya. Beda kasus kalau dia memiliki varian. Sama halnya dengan di komik, dia diceritakan berasal dari sebuah universe yang bernama Utopian Parallel, dan secara tidak sengaja gara-gara ketakutan sama lebah, dia mereveal kekuatannya dan membuat kedua orang tuanya bersama dirinya tersedot masuk ke dalam Star Portal dan terdampar di universe alternatif yang berbeda dengan dirinya. Itulah sebabnya dia menghabiskan waktunya seorang diri. Dengan America Chavez kini menetap di Earth 616 MCU dan sedang belajar banyak untuk mengendalikan kekuatannya di kamar Touch, tentu saja menjadi sebuah setup yang bagus untuk peningkatan kemampuan super America Chavez yang masih banyak yang bisa diperlihatkan nanti. Pada dasarnya, dia ini merupakan seorang superhero yang memiliki kemampuan terbang dengan kecepatan super, serta bisa menghasilkan sebuah gelombang kejut dengan menggunakan hentakan kakinya, serta kekuatan atau strength seperti halnya manusia super. Dan jika semuanya telah dipelajari dan bisa dikendalikan oleh America Chavez, ini tentu saja membawa kita kepada sebuah masa depan yang bagus untuk proyek Young Avengers yang sekarang setupnya sudah mulai kelihatan, di mana America Chavez termasuk menjadi salah satu membernya
karenanya, dalam film ini juga akhirnya terungkap mengenai konsep mimpi yang ternyata menjadi sebuah visi atau penglihatan terhadap varian diri kita di universe lain. Dalam artian mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah peringatan terhadap diri kita mengenai hal buruk yang akan terjadi terhadap varian kita sendiri dari universe lain, atau mengenai hal-hal yang kita inginkan yang kemudian hadir dalam mimpi kita. Artinya bukan sembarang mimpi juga. Dalam film ini lebih spesifik dijelaskan sebagai sebuah mimpi buruk alias nightmare. Memang kedengaran agak aneh dengan apa yang terjadi terhadap Wanda, karena pada dasarnya mimpi Wanda justru adalah mimpi yang indah karena bisa bertemu dengan anak-anaknya. Namun pada kenyataannya tetap saja itu merupakan mimpi buruk baginya karena dia sudah kehilangan anaknya di Universe 616. Menariknya ini tentu saja berkaitan dengan salah satu Fear Lord, yaitu Nightmare, yang sebelumnya dipercaya menjadi secret villain, namun tidak terrealisasi sama sekali. Mungkin ini juga alasan kenapa Scott Derrickson mundur dari kursi sutradara kemudian digantikan oleh Sam Raimi, karena perubahan naskah besar-besaran yang terjadi dan bahkan menjadikan Scarlet Witch menjadi villain utama. Kalaupun MCU mau melibatkan Fear Lord yang satu ini, pondasinya memang sudah ada dan cukup kuat. Apalagi Dweller in Darkness yang juga merupakan salah satu dari Fear Lord sudah diperkenalkan di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, meskipun mereka adalah entitas yang terpisah dimensi. Sekarang kita berkenalan dengan konsep ancaman baru lagi di MCU setelah sebelumnya kita diperkenalkan dengan ancaman kiamat Emergence yang merupakan kelahiran dari Celestial Tiamut yang bisa memicu hancurnya bumi. Rupanya dalam skala multiverse kita kembali diperkenalkan dengan ancaman serupa yang skala penghancurannya justru jauh lebih besar, yaitu Incursion. Ancaman ini sekaligus memulai multiverse saga di Marvel Cinematic Universe yang akan membawa kita kepada sebuah storyline salah satu crossover terbesar dalam komik, yaitu Secret Wars. Penyebutan Incursion sendiri dimulai ketika Doctor Strange ditangkap di Universe 838 oleh Illuminati, di mana Reed Richards menjelaskan bahwa mereka telah menangani Incursion sebelumnya karena Doctor Strange dari Universe 838 yang memicu peristiwa tersebut setelah menggunakan Darkhold untuk mencoba mempelajari cara mengalahkan Thanos di universe tersebut. Meskipun sebenarnya tidak dijelaskan secara teknikal apa yang menyebabkan terjadinya Incursion ini di Marvel Cinematic Universe. Namun untuk mengetahuinya sepertinya kita perlu flashback lagi ke series Loki, di mana Miss Minute pernah menjelaskan bahwa di masa lalu terjadi perang multiversal ketika alur waktu bertumbuh secara sporadis dan tak terkendali hingga menyebabkan terjadinya Incursion. Meskipun istilah tersebut tidak digunakan dalam series tersebut, itu berarti Incursion sebenarnya terjadi bukan hanya karena kesalahan dari Doctor Strange saja, dan sudah pernah dikonfirmasi oleh Kevin Feige bahwa yang menyebabkan terjadinya kekacauan di multiverse ini adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh Sylvie dan Loki terhadap He Who Remains, yang tentu saja ini merujuk kepada peristiwa terbunuhnya He Who Remains di tangan Sylvie. Pada saat itulah tampuk kepemimpinan TVA akhirnya berganti, dan kali ini sudah dikuasai oleh Kang the Conqueror yang merupakan varian lain dari He Who Remains dan akan segera menampakkan dirinya dalam film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Mantap. Post credit scene film ini kembali menjelaskan hal tersebut, di mana Doctor Strange disapa oleh Clea yang diperankan oleh Charlize Theron. Dia juga merupakan seorang sorcerer yang berasal dari Dark Dimension dan telah mengetahui bahwa tindakan dari Doctor Strange ternyata telah memulai Incursion yang lainnya, dan berdasarkan permintaan dari Clea Strange, Doctor Strange akhirnya ikut membantunya untuk menghentikan Incursion tersebut. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada cara untuk mencegah terjadinya Incursion agar dapat menyelamatkan berbagai universe yang bisa saja saling bertabrakan. Konsep Incursion ini sendiri pertama kali dijelaskan oleh Jonathan Hickman lewat komik Secret Wars yang menjelaskan bahwa Incursion tersebut sebenarnya merupakan hasil dari kontak antara dua cabang timeline yang tumbuh secara bersamaan dan paralel. Untuk sekedar dipahami saja secara mudah, MCU menerapkan teori dunia paralel yang tumbuh akibat munculnya cabang aliran waktu atau branch timeline, dan itulah yang terjadi di ending series Loki. Karena TVA sudah tidak lagi menunaikan tugasnya untuk menghapus cabang waktu, maka aliran waktu alternatif tersebutlah yang tumbuh secara sporadis dan tentu saja sangat berpotensi untuk menyebabkan terjadinya Incursion. Bagaimana cara Clea dan Doctor Strange untuk menghentikan Incursion yang lainnya sebenarnya masih perlu dilihat lagi. Namun dalam komik ada beberapa cara untuk menghentikan Incursion ini, termasuk dengan cara menghancurkan salah satu dari dua universe yang akan saling bertabrakan. Avengers bahkan pernah menggunakan Infinity Gauntlet untuk menjauhkan Earth alternatif dari tabrakan, yang dalam prosesnya justru menghancurkan beberapa Infinity Stone atau Infinity Gem. Yang jelas ini merupakan sebuah indikator besar bahwa MCU sekarang sedang merencanakan sebuah setup untuk film crossover terbesar setelah Avengers Endgame, yaitu Secret Wars. Dan kemungkinan MCU akan mengkombinasikan dua cerita Secret Wars dalam komik yang paling terkenal. Yang pertama adalah Secret Wars yang melibatkan Beyonder, dan Secret Wars versi Jonathan Hickman yang melibatkan Dr. Doom yang berhasil mencuri kekuatan dari Beyonder.
Beyonder. Jika memang benar inilah yang sedang digagas oleh Marvel Cinematic Universe, maka tentu saja ini menjadi jalan yang bagus untuk menyatukan beberapa franchise dari Marvel Universe yang sebelumnya berpisah-pisah. Bahkan sebenarnya ini sudah dimulai dari Spider-Man No Way Home yang memperlihatkan 3 Spider-Man akhirnya bisa team up dan beraksi sama-sama. Sekarang kita beralih ke sosok yang diperkenalkan dalam adegan post-credit, yang mana ini mengulang apa yang telah dilakukan oleh Chloe Zhao dalam film Eternals, yang juga memperkenalkan karakter baru dalam post-credit scene, yaitu Harry Styles yang memerankan karakter Eros alias Star Fox. Karakter yang diperankan oleh Charlize Theron ini juga merupakan karakter yang punya sejarah panjang dalam komik Marvel. Yang pertama kali debut dalam komik Strange Tales isu nomor 126 yang dirilis pada tahun 1964. Clea ini merupakan seorang keturunan Valtin yang merupakan ras makhluk ekstra dimensial yang diciptakan dari kekuatan sihir yang berasal dari Dark Dimension. Disitulah dia bertemu dengan Doctor Strange yang tiba di sana untuk mengalahkan Dormammu. Clea ini memiliki kekuatan yang sangat besar, termasuk kekuatan super dan mampu menciptakan energi bolts. Dia juga memiliki kekuatan telekinesis dan merupakan seorang telepatik yang handal untuk mengendalikan pikiran orang lain. Sama halnya seperti Doctor Strange, Clea telah menguasai kemampuan sihirnya untuk menciptakan ilusi agar bisa mengelabui orang lain. Dan bahkan Clea ini mampu menghidupkan makhluk dan bahkan bisa memanipulasi dari sebuah hal yang tidak ada menjadi ada. Dan yang paling menarik mungkin adalah Clea Strange ini sebenarnya mampu meniru kekuatan dari Doctor Strange, mereplika mantra apapun yang digunakan oleh Doctor Strange. Setelah bekerja sama dengan Doctor Strange di Dark Dimension, Clea dan Doctor Strange pun akhirnya terlibat love interest, yang membuat Clea akhirnya pindah ke New York untuk berlatih sihir bersama dengan Doctor Strange, dan pada akhirnya menikahinya. Namun di satu titik, Clea akhirnya kembali ke Dark Dimension untuk menjadi Sorcerer Supreme di sana dan mengambil alih tahta ayahnya. Dalam post-credit scene ini, Clea diperlihatkan merobek dinding realitas hingga mengungkap Dark Dimension yang merupakan domain kekuasaan Dormammu yang pernah kita lihat dalam film Doctor Strange yang pertama. Fakta menariknya, Clea ini adalah keponakan dari Dormammu, yang orang tuanya adalah Orini dan ibunya Umar adalah saudara dari Dormammu. Namun berbeda dengan anggota keluarganya yang lain termasuk kedua orang tuanya, Clea merupakan seorang Valtin yang cukup kuat dan terhormat yang menganggap Dark Dimension sebagai tempat yang suci untuk dia. Kehadirannya di post-credit scene ini dengan menggunakan sebuah perangkat untuk merobek dinding realitas menegaskan bahwa America Chavez bukanlah satu-satunya karakter yang bisa berpindah-pindah universe. Clea pun memiliki kemampuan serupa dan dari sini jelas dia begitu mengenal Doctor Strange, yang mana itu berarti dia sebelumnya sudah pernah mengenal Doctor Strange dari universe alternatif lain yang pernah dia datangi. Masa depannya juga terhitung cukup cerah di MCU karena dia memang pernah menggantikan Doctor Strange sebagai Sorcerer Supreme setelah Doctor Strange tewas dan bahkan mengambil nama belakang Strange sebagai penghormatan. Salah satu origin story menarik yang bisa saja terjadi di MCU adalah ketika Clea kehilangan kemampuannya setelah diusir dan terputus koneksinya dari Dark Dimension, hingga Doctor Strange lah yang akan melatihnya. Perjalanan dari murid menjadi Sorcerer Supreme sepertinya terdengar menjanjikan di masa depannya di MCU. Beralih ke mata ketiga Doctor Strange, sama halnya dengan Sinister Strange sebelumnya, Doctor Strange akhirnya memiliki third eye di ending Doctor Strange in the Multiverse of Madness setelah dia menggunakan Darkhold untuk melakukan dream walking demi menyelamatkan America Chavez dari upaya Scarlet Witch yang ingin membunuh dan merebut kekuatannya. Darkhold ini merupakan buku terkutuk yang berisi semua informasi sihir jahat yang kuat dan bisa mengacaukan pikiran pengguna, merubahnya dan bahkan mempengaruhi penggunanya hingga menjadi jahat. Pengaruh Darkhold ini jelas terlihat kepada Wanda dan Doctor Strange versi alternatif atau varian. Namun, akibat pengaruhnya kepada Doctor Strange dan Wanda ternyata tidak sama. Jika Darkhold mengorbankan tubuh dan pikiran Wanda untuk menjadi jahat, berbeda halnya yang terjadi terhadap Doctor Strange yang justru memiliki mata ketiga. Mata ketiga ini pada dasarnya adalah Eye of Agamotto kalau dari sumber aslinya, yang merupakan jimat yang dimaksudkan untuk menunjukkan kebenaran. Eye of Agamotto ini diberikan kepada seseorang yang memiliki niat murni dan hati yang baik. Kenyataannya berbeda dengan Sinister Strange yang memiliki mata ketiga sebagai bentuk dari kerusakan yang terjadi kepada dirinya. Di sini kita tidak bisa melihat mata ketiga ini sebagai sesuatu hal yang spesial, kecuali hanya untuk nakut-nakutin lawan dan juga penonton. Namun pada dasarnya ini akan menjadi sesuatu yang penting untuk MCU dan Doctor Strange sendiri. Banyak yang memperdebatkan kenapa Doctor Strange dari universe utama tidak berubah menjadi jahat setelah menggunakan Darkhold, berbeda dengan Wanda dan Sinister Strange. Banyak yang menduga ini disebabkan karena durasi pemakaian buku terkutuk ini, padahal sebenarnya bisa saja disebabkan karena Doctor Strange dari universe utama telah menggunakan Darkhold untuk niat yang baik, yaitu menghentikan Wanda mencuri kekuatan America Chavez. Mata ketiga justru tidak merusak dirinya dan menjadikannya tamak sama seperti Sinister Strange. Di sini justru Doctor Strange malah terlihat berhasil merangkul sihir gelap
gelap dan jahat untuk dimanfaatkan kepada kebaikan. Mengingat mata ketiga ini bisa digunakan untuk menunjukkan kebenaran, maka bisa saja akan sangat berguna untuk event Secret Invasion nanti, ketika manusia terpintar sekalipun tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang merupakan Skrull yang menyamar. Lantas bagaimana nasib Wanda Maximoff alias Scarlet Witch yang di ending film ini kita lihat akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menghancurkan kuil Darkhold. Dia menghancurkan seluruh infrastruktur kuil tersebut hingga tidak ada yang tersisa. Bahkan reruntuhan bangunannya tampak sangat jelas mengubur dirinya dan juga mayat Defender Strange. Dalam adegan post credit scene pun tidak ada tanda-tanda bahwa Scarlet Witch dipastikan masih hidup. Namun memang sepertinya dia masih hidup. Akan agak aneh untuk mengakhiri kisah Scarlet Witch yang sedemikian powerfulnya setelah dia memutuskan melakukan hal yang benar. Scarlet Witch merupakan karakter yang terlalu kuat hanya untuk diakhiri kisahnya seperti ini. Jadi kemungkinan pada saat itu juga Wanda Maximoff menggunakan kekuatannya untuk melindungi dirinya dari bebatuan yang menimpa tubuhnya yang memunculkan proyeksi energi berwarna merah yang sekilas sempat kita lihat di sekitar reruntuhan bangunan kuil Darkhold tersebut. Apalagi dugaan ini semakin diperkuat dengan kabar akan dikerjakannya proyek solo Scarlet Witch nantinya. Maka cukup wajar kalau kita menganggap bahwa Scarlet Witch sebenarnya masih hidup. Tidak sedikit juga yang menanyakan keberadaan White Vision. Kenapa Wanda tidak mencari Vision di universe lain? Sebenarnya cukup sederhana. Billy dan Tommy merupakan anak yang ada dalam realitas ciptaan Wanda yang merupakan hasil hubungannya dengan Vision, dan mereka tidaklah nyata. Mereka hanyalah proyeksi dari realitas Hex yang segera lenyap sesaat setelah Hex juga berakhir. Perlu diingat, realitas tersebut tercipta atas kesedihan Wanda yang telah kehilangan Vision dalam Avengers Infinity War. Itu artinya dengan hilangnya realitas Hex di Westview, maka bersamaan dengan itu pula Wanda sudah merelakan kenyataan bahwa Vision memang sudah tidak ada. Sementara White Vision sendiri juga dipercaya merupakan hasil modifikasi Sword yang menggunakan tubuh Android Vision. Hanya saja rasa kebahagiaan Wanda yang terbaru adalah menjadi seorang ibu dan memiliki anak kembar yang justru jauh lebih besar dan dirasa bisa menjadi alat yang paling memungkinkan untuk menjadikan Wanda khilaf dan akhirnya terpengaruh oleh Darkhold. Yang jadi masalah sebenarnya di sini adalah siapa ayah Billy dan Tommy. Seperti yang kita tahu, Wanda dan Vision memang terlibat hubungan romantis selama ini sejak Captain America Civil War. Sama halnya dengan apa yang terjadi di Universe 838, hal tersebut juga kemungkinan besar terjadi meski terdapat sejumlah perubahan. Yang paling mendasar adalah Ultron sentris atau Ultron drone yang di sini justru tidak dibuat oleh Stark Industries melainkan Baxter Foundation. Bentukannya pun juga memang terlihat berbeda dengan Ultron yang ada di Universe 616. Itu artinya Reed Richards lah yang menciptakan Ultron di universe ini. Bukan hal yang aneh karena kalau dikembalikan lagi ke sumber aslinya, pencipta Ultron yang sebenarnya adalah Hank Pym, bukan Tony Stark. Dengan perubahan tersebut, maka kemungkinan besar proyeksi dan struktur tubuh Vision bisa saja berbeda. Upaya perebutan Infinity Stone juga sekilas diperlihatkan di universe ini setelah Thanos ternyata gagal mendapatkan Mind Stone yang menjadikan Vision jelas masih hidup. Jadi bisa saja Vision dan Wanda di universe ini akhirnya bisa hidup berumah tangga di Westview hingga akhirnya memiliki anak kembar. Mengingat perbedaan tadi, maka bisa jadi juga Vision di sini memiliki struktur tubuh yang jauh lebih sempurna dan bahkan sangat menyerupai bentuk dan fungsi tubuh manusia. Yah, kalian tahulah bagian tubuh mana yang saya maksudkan. Itu adalah probabilitas yang saya percaya karena saya yakin Universe 838 ini menyimpan misteri yang aneh, di mana ini kemungkinan besar merupakan sebuah universe distopia atau universe yang sebenarnya memang sudah hancur namun penuh dengan manipulasi agar terlihat seperti dunia utopia atau dunia impian yang kesemuanya berjalan dengan baik dan sempurna. Ingat perkataan Illuminati bahwa mereka sebenarnya telah menangani incursion sebelumnya yang disebabkan oleh Doctor Strange juga, yang berarti memang telah terjadi kekacauan dan kehancuran hebat di universe ini. Namun Baxter Foundation lah yang mengambil alih fungsi penyediaan seluruh sumber daya dan kendali agar semuanya terlihat baik-baik saja. Ini pula lah yang membawa kita ke sebuah alasan kuat kenapa Illuminati di film ini begitu mudah dijadikan ayam sayur oleh Scarlet Witch. Perlu diingat, Illuminati adalah supergrup yang dibentuk sangat rahasia untuk pengambilan keputusan yang sangat sulit pada saat sedang dibutuhkan, di mana di dalamnya terdiri dari anggota yang menjadi perwakilan dari komunitas manusia super, di mana di sini ada Kapten Maria Rambeau, Kapten Carter, Baron Call Mordo, Black Bolt, Reed Richards, dan Profesor X. Namun kehadiran singkat mereka malah menjadi noda untuk film ini karena dihabisi dengan begitu mudahnya
dan sadisnya. Kita bisa melihat sikap aneh Reed Richards di sini seolah berharap bisa menyelesaikan masalah dengan menakut-nakuti Wanda dan Doctor Strange mengenai kekuatan mengerikan Black Bolt. Bukankah ini sebuah tindakan yang aneh di mana mereka sebenarnya memang sudah tidak berada di peak performance? Dalam artian universe mereka memang merupakan universe yang lemah yang berselimutkan kepalsuan. Universe yang terlalu dipenuhi dengan ketakutan, terutama keputusan mereka mengeksekusi Doctor Strange yang menandakan bahwa mereka sebenarnya takut kalau Doctor Strange universe mereka sudah korup gara-gara Darkhold. Padahal kenyataannya Doctor Strange dari universe utama baik-baik saja pada akhirnya. Bahkan Illuminati merekayasa Doctor Strange sebagai pahlawan dalam battle melawan Thanos kan? Semua detail tersebutlah yang memperkuat dugaan kita bahwa semua elemen yang ada di universe 838 ini memang merupakan universe yang lemah hingga mudah diperdaya. Begitupun dengan Illuminati. Berbicara mengenai supergroup super rahasia ini, kita juga menemukan satu kursi kosong yang bisa menggenapkan keanggotaan mereka menjadi 7 orang. Siapa pemilik kursi kosong itu masih menjadi perdebatan. Namun yang jelas bukan superior Iron Man yang diduga banyak orang akan diperankan oleh Tom Cruise, karena Michael Waldron sendiri sudah menjelaskan bahwa mereka tidak pernah syuting bersama Tom Cruise, meskipun namanya memang pernah diajukan ke Kevin Feige. Jadi ini kemungkinan merupakan petunjuk asal mula pembentukan Illuminati ini dalam komik, di mana perlu diingat bahwa awalnya Illuminati ini memang hanya beranggotakan 6 orang saja setelah Black Panther menolak untuk bergabung, meski dia menjadi salah satu penggagas pembentukan Illuminati ini. Jadi ada kemungkinan itu adalah kursi milik Black Panther, atau mungkin juga itu adalah kursi milik Namor, atau bahkan bisa saja memang itu adalah kursi milik superior Iron Man, atau mungkin saja Balder the Brave yang merupakan saudara Thor yang juga sempat dirumorkan akan tampil dalam film ini. Namun tidak pernah ada jawaban pasti mengenai hal tersebut. Illuminati tidak hanya menjadi satu-satunya supergroup yang juga diperkenalkan dalam film ini, karena ada lagi satu supergroup yang secara tidak langsung juga ikut diperkenalkan, yaitu The Defenders. Ini tercermin dari sosok Defender Strange, di mana kostumnya memang mirip seperti kostum di komik ketika dirinya menjadi anggota Defenders. Itu artinya dia berasal dari universe yang di sana memiliki grup The Defenders. The Defenders ini juga merupakan grup yang dibentuk oleh Doctor Strange untuk menghadapi ancaman ekstra dimensional yang awalnya beranggotakan dirinya Namor, Hulk, dan Silver Surfer. Tidak hanya itu, kehadiran Profesor X yang diperankan oleh Patrick Stewart juga merupakan representasi atau cara halus untuk memperkenalkan mutants dan X-Men ke Marvel Cinematic Universe. Begitu juga dengan Reed Richards yang diperankan oleh John Krasinski, adalah cara yang halus untuk memperkenalkan Fantastic Four, meski awalnya sempat peran ini hampir jatuh ke tangan Daniel Craig. Dan yang terakhir adalah kehadiran Black Bolt yang juga tentu saja menjadi perkenalan yang manis untuk Inhumans. Semua ini merupakan langkah optimis Kevin Feige dan Marvel Studios setelah mereka mendapatkan lisensi karakter-karakter tersebut kembali pasca Disney mengakuisisi 20th Century Fox. Sementara untuk post-credit scene yang terakhir, yaitu kehadiran Bruce Campbell yang menjadi penjual pizza bowl di Universe 838, merupakan cara yang bagus untuk mengingatkan para fans bahwa sebenarnya Bruce Campbell pernah direncanakan untuk meneruskan perannya di Spider-Man keempat yang rencananya akan digarap oleh Sam Raimi dan menjadikan Bruce Campbell sebagai pemeran karakter Mysterio. Meskipun film tersebut akhirnya tidak pernah benar-benar dibuat, kehadirannya bahkan bisa menjadi pertanda bahwa jangan-jangan Quentin Beck yang kita kenal melalui film Spider-Man Far From Home sebenarnya tidak sedang berbohong mengenai Universe 616 yang dia sebutkan dan dia jelaskan, karena Universe 616 ini ternyata juga dideteksi oleh Christine Palmer di Baxter Foundation. Sementara penyebutan pertama kali Earth 616 ini kita dapatkan melalui film Thor The Dark World melalui papan tulisnya Profesor Eric Selvig, dan penegasan kembali kode Universe ini kita dapatkan melalui series Loki ketika Loki melihat flashback dirinya di Sacred Timeline. Semua ini menandakan bahwa ada ketidakkonsistenan antara penyebutan Earth 199999 dengan Earth 616, di mana awalnya Earth 199999 tersebut ada dalam sebuah buku yang dirilis oleh Marvel Studios untuk dijadikan sebagai petunjuk mengikuti Marvel Cinematic Universe, yang berarti itu tidak mungkin dijadikan sebagai sebuah lelucon atau candaan. Jadi bisa saja kejadian ending series Loki lah yang membuat kode universe utama Marvel Cinematic Universe ini akhirnya berubah, karena sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya Sacred Timeline. Nah, itu dia beberapa penjelasan yang bisa kita dapatkan mengenai plot cerita dan ending Doctor Strange in the Multiverse